Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa kembali berkumpul di ruang Zoom untuk melaksanakan pembelajaran bahasa Indonesia. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, apa kabar anak-anak hari ini? Semoga semuanya sehat walafiat ya. Untuk hari ini apakah ada yang tidak masuk? Sepertinya masuk semua ya. Oke, baik. Kalau begitu, pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas mengenai unsur-unsur dan cara menyusun teks iklan, slogan, dan juga poster. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai teks eksposisi. Nah, sebelumnya teks eksposisi itu apa sih? Nah, teks eksposisi itu merupakan sebuah bentuk teks atau tulisan yang memuat tentang informasi maupun pengetahuan. Nah, teks eksposisi itu ditulis berdasarkan data yang diperoleh dari fakta yang benar-benar terjadi. Selain itu, teks ini menyajikan informasi dengan jelas, padat, singkat, dan tentunya akurat. Nah, informasi yang disampaikan ini harus sesuai dengan 5W1H, mulai dari apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan juga bagaimana. Nah, secara umum, teks eksposisi itu memiliki tujuan untuk memberikan penjelasan atau uraian mengenai suatu ide, pokok pikiran, pendapat, informasi, maupun pengetahuan kepada pembaca tanpa bermaksud memengaruhi. Hal ini yang membuat tujuan teks eksposisi adalah memberitahukan informasi atau pengetahuan berdasarkan fakta sesuai dengan sudut pandang tertentu. Jadi teks eksposisi ini adalah teks yang berisi tentang informasi. Nah, dari teks eksposisi ini, kita akan membahas beberapa poin-poin. Di antaranya ada unsur-unsur, kemudian pola pengembangan, simpulan, dan juga di jenis-jenis paragraf. Oke, kita beranjak kepada poin yang pertama, yaitu tentang unsur-unsur teks eksposisi. Nah, dalam unsur-unsur teks eksposisi itu ada dua, yaitu gagasan dan juga fakta. Nah, yang pertama gagasan. Gagasan itu disebut juga ide ataupun pendapat. Isinya berupa pertanyaan yang mungkin berupa komentar, penilaian, saran, dorongan, dan juga bujukan. Contoh kalimatnya yaitu, jika pemerintah tidak cepat bertindak dalam 10 tahun mendatang, hutan Sumatera akan musnah dan diikuti oleh musnahnya hutan Kalimantan. Nah, kalimat ini merupakan contoh gagasan dari suatu teks eksposisi. Kemudian yang kedua, fakta. Fakta adalah keadaan, peristiwa yang merupakan kenyataan, sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Nah, dalam teks eksposisi, fakta berfungsi untuk memperkuat gagasan, sehingga diharapkan lebih meyakinkan khalayak. Nah, contoh kalimat dari fakta ini yaitu, selama bulan Januari sampai Oktober, 45% dari keseluruhan titik kebakaran terkonsentrasi di Provinsi Riau. Nah, kalimat ini termasuk fakta karena berdasarkan data yang nyata di lapangan. Poin yang selanjutnya yaitu mengenai pola pengembangan teks eksposisi. Ada beberapa pola pengembangan dalam teks eksposisi, yaitu yang pertama, pola umum khusus. Ide pokok bagian teks ini ditempatkan pada awal paragraf yang kemudian diikuti oleh ide-ide penjelas. Pola demikian dikenal sebagai paragraf deduktif. Ide-ide penjelasnya merupakan perincian dari ide umum yang dikemukakan sebelumnya. Itu untuk pola umum khusus. Kemudian yang kedua ada pola khusus umum. Kebalikannya ya berarti. Nah, hal-hal yang bersifat khusus
diikuti oleh uraian yang bersifat umum. Bagian terakhir dalam bagian teks ini berfungsi sebagai simpulan atau rangkuman dari pendapat-pendapat yang dikemukakan sebelumnya. Nah, hal itu merupakan pola khusus umum. Kemudian yang ketiga ada pola ilustrasi. Pola ilustrasi itu merupakan sebuah gagasan yang terlalu umum, memerlukan ilustrasi-ilustrasi konkret. Ilustrasi-ilustrasi tersebut berfungsi untuk membuktikan suatu pendapat. Dalam hal ini, pengalaman-pengalaman pribadi merupakan bahan ilustrasi yang paling efektif dalam meyakinkan kebenaran untuk gagasan. Dan yang terakhir yaitu pola perbandingan. Untuk meyakinkan suatu pendapat, kamu dapat melakukan suatu perbandingan. Benda-benda, keadaan, atau yang lain ditentukan perbedaan ataupun kesamaannya berdasarkan aspek tertentu. Nah, dengan cara demikian, keyakinan pembaca atas gagasan yang kita sampaikan itu akan lebih kuat. Oke, poin yang ketiga yaitu mengenai gagasan umum sebagai dasar penyimpulan isi teks. Nah, kalian tentu telah mengetahui bahwa teks eksposisi itu memiliki bagian yang disebut rangkaian gagasan. Pada umumnya, bagian tersebut berada di antara tesis dan juga penegasan ulang. Rangkaian gagasan dalam teks eksposisi ada yang berupa gagasan umum dan juga gagasan khusus. Nah, gagasan umum atau gagasan utama atau ide pokok merupakan gagasan yang menjadi dasar pengembangan suatu paragraf. Keberadaan gagasan umum suatu teks atau paragraf dapat diketahui setelah membaca teks itu secara keseluruhan. Namun demikian, tidak sedikit pula paragraf yang menempatkan gagasan umumnya itu pada kalimat pertamanya. Nah, teks cara seperti itu akan lebih cepat dan lebih mudah bagi pembaca untuk memahami paragraf tersebut. Gagasan umum akan disertai gagasan-gagasan khusus, atau dapat pula disebut gagasan pendukung atau gagasan penjelas. Gagasan-gagasan pendukung dikembangkan berdasarkan gagasan umum. Gagasan umum dijabarkan oleh lebih dari satu gagasan khusus. Poin yang keempat yaitu jenis-jenis paragraf berdasarkan letak gagasan umumnya. Nah, ada beberapa jenis paragraf yang kita ketahui terbagi karena berdasarkan letak gagasan umumnya. Yang pertama yaitu ada paragraf deduktif. Apa itu paragraf deduktif? Paragraf deduktif yaitu paragraf yang gagasan umumnya terletak di awal paragraf. Gagasan umum atau gagasan utamanya dinyatakan dalam kalimat pertama. Ini pada umumnya ya, yang paragraf deduktif. Kemudian yang kedua, paragraf induktif. Paragraf induktif merupakan paragraf yang gagasan utamanya terletak di akhir paragraf atau pada kalimat penutup paragraf. Dan yang ketiga yaitu paragraf campuran. Paragraf campuran merupakan paragraf yang gagasan umumnya terletak pada kalimat pertama dan kalimat terakhir. Nah, dalam paragraf ini terdapat dua kalimat utama. Kalimat terakhir paragraf ini merupakan penegasan dari pernyataan yang dikemukakan dalam kalimat pertama. Baik, setelah kita mempelajari beberapa poin-poin tadi, silakan kalian kerjakan latihan soal di layar ini. Untuk yang nomor pertama, yaitu tentukan gagasan umum dan gagasan khusus dari paragraf berikut. Nah, jadi nomor 1 ini kalian menentukan bagian mana gagasan umum dan bagian mana gagasan khusus. Seperti yang telah dijelaskan pada materi tadi. Untuk nomor 2, termasuk jenis paragraf apakah teks eksposisi di bawah ini. Jadi tadi sudah dijelaskan baru saja apa saja jenis-jenis paragraf berdasarkan letak gagasan umumnya. Mulai dari paragraf deduktif, kemudian induktif, dan juga campuran. Nah, pada paragraf ini termasuk jenis paragraf yang mana? Silahkan kalian kerjakan latihan soal ini. Saya akan beri waktu selama 5 menit. Baik, cukup waktunya habis.
Silahkan simpan jawaban kalian, kemudian nanti bisa dikumpulkan setelah pelajaran selesai. Baik, cukup sampai di sini materinya. Dari materi yang telah kita pelajari tadi, dapat kita simpulkan poin-poin penting yang telah kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama itu mengenai bagian-bagian teks eksposisi dibentuk oleh dua unsur utama, yaitu gagasan dan juga fakta. Gagasan disebut juga ide atau pendapat, sedangkan fakta adalah keadaan, peristiwa yang merupakan kenyataan, ataupun sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Ada beberapa pola yang dapat digunakan di dalam pengembangan teks eksposisi. Di antaranya yaitu pola umum khusus, pola khusus umum, pola ilustrasi, dan juga pola perbandingan. Kemudian gagasan umum sebagai dasar penyimpulan. Kemudian gagasan umum itu digunakan sebagai dasar untuk penyimpulan dari isi teks eksposisi. Dan yang terakhir, pembagian paragraf berdasarkan letak gagasan umumnya dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama paragraf deduktif, kemudian induktif, dan juga campuran. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, saya akan memberikan penugasan kepada kalian. Penugasan ini merupakan tugas secara individu, yaitu temukanlah sebuah teks eksposisi dalam surat kabar, majalah, atau dari internet. Buatlah ringkasan dengan menggunakan gagasan umum dalam teks tersebut, dan juga jelaskan pola pengembangannya. Jangan lupa cantumkan sumber teks itu secara lengkap. Jadi kalian diminta untuk mencari teks eksposisi, entah itu dari surat kabar, majalah, ataupun internet. Kemudian kalian buat ringkasannya itu menggunakan gagasan umum dalam teks tersebut. Jadi kalian mencari gagasan umum terlebih dahulu, kemudian dari situ kalian membuat ringkasannya. Jangan lupa dicantumkan juga pola pengembangannya. Jadi paragraf tersebut termasuk dalam pola pengembangan yang mana, apakah umum khusus, khusus umum, ilustrasi, ataupun perbandingan. Dan jangan lupa dicantumkan sumber teks itu secara lengkap. Untuk contoh pengerjaannya yaitu menggunakan tabel seperti ini. Nanti di sebelah bagian di samping kolom edisi ditambahkan kolom tambahan untuk pola pengembangannya ya. Oke. Sampai di sini adakah yang belum paham atau ingin bertanya terkait penugasan maupun materi? Baik, kalau tidak ada, saya anggap semuanya paham mengenai materi hari ini dan juga penugasan. Untuk penugasan hari ini dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Jadi, setelah pelajaran ini selesai, kalian mengumpulkan latihan soal yang tadi, kemudian penugasan ini dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Nah, pada pertemuan selanjutnya, kita masih membahas seputar teks eksposisi, yaitu kita beralih pada struktur dari teks eksposisi. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Karena tidak ada pertanyaan, saya cukupkan pembelajaran untuk hari ini. Tetap semangat untuk kalian semua. Selalu jaga kesehatan di tengah keadaan pandemi saat ini. Kerjakan tugas dengan sebaik-baiknya. Mari kita tutup kelas hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas partisipasinya dari kalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.